Pemirsa, penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 untuk pedagang pasar Tanah Abang tidak membuat protokol kesehatan di pusat tekstil terbesar di Asia Tenggara tersebut melonggar. Ya, razia tetap digelar untuk menekan penyebaran COVID-19. 22 orang terjaring razia protokol kesehatan di Blok G Pasar Tanah Abang. 21 orang dikenakan sanksi sosial dan satu lainnya dikenakan sanksi administrasi. Razia digelar untuk mengantisipasi kerumunan di pasar saat akhir pekan. Petugas Satpol PP Kecamatan Tanah Abang akan terus melakukan razia untuk menekan penyebaran COVID-19 di kawasan ini. Sementara itu, pemirsa, seorang petugas pemadam kebakaran di Kendal, Jawa Tengah mencoba kabur dan histeris saat akan divaksin COVID-19. Ya, petugas damkar tersebut mengaku takut pada jarum suntik. Inilah reaksi petugas pemadam kebakaran di Kendal, Jawa Tengah saat akan menerima vaksin COVID-19. Ia histeris dan mencoba kabur karena mengaku takut pada jarum suntik. Akhirnya, setelah didampingi temannya, petugas damkar ini pun bersedia disuntik vaksin. Vaksinasi massal bagi ratusan petugas pemadam kebakaran dan Satpol PP ini digelar di 3 lokasi. Ternyata, banyak penerima vaksin yang ketakutan bahkan berteriak saat akan disuntik petugas kesehatan. Aduh. Ada unik memang titik di Rumah Sakit Darul Istiqomah, ada rekan kita, anggota dari damkar, karena mungkin fobia dengan jarum suntik, walaupun badannya besar, mungkin karena fobia, akhirnya ada kejadian lucu tadi itu. Lucu ya? Dengan vaksinasi COVID-19, diharapkan para petugas damkar dan juga Satpol PP ini memiliki imunitas yang lebih kuat. Terlebih pekerjaan mereka kerap bersinggungan dengan masyarakat luas. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno, iNews melaporkan. Sempat dibubarkan karena menimbulkan kerumunan. Pagi tadi, vaksinasi COVID-19 untuk pemuka agama kembali digelar di Masjid Istiqlal. Sementara itu, vaksinasi untuk lansia juga terus digelar untuk wilayah Jakarta. Sabtu pagi, vaksinasi COVID-19 bagi pemuka agama kembali digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kali ini, protokol kesehatan diterapkan secara ketat menyusul pembubaran vaksinasi pada 25 Februari lalu karena menimbulkan kerumunan. Vaksinasi dimulai untuk pemuka agama Islam, kemudian dilanjutkan dengan pemuka agama lain pada pekan depan. Kita bersyukur pemerintah ternyata menyambut baik dorongan dari Nahdlatul Ulama salah satunya untuk bisa memberikan vaksinasi kepada tokoh agama. Karena tokoh agama ini ada di garda paling depan yang berhadapan dengan masyarakat, karena masyarakat selalu setiap ada masalah pasti rujukannya adalah kepada ulama. Dan ulamalah yang justru juga ikut serta andil bagaimana mensukseskan program ini. Selain pemuka agama, kalangan lanjut usia juga mulai menerima vaksinasi. Seperti puluhan lansia yang menjalani vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk mencegah COVID-19 dong. Kita percaya kok pemerintah. Oh, lancar. Ya, tapi kita siap-siap dulu puskesmas, cek dulu ya apa yang perlu, tensi, apa darah. Meski telah dimulai sejak 17 Februari, tak sedikit lansia yang sudah terdaftar ternyata tidak boleh menerima vaksin. Syarat lansia yang dapat menerima vaksin sama seperti kelompok umur lainnya. Di antaranya tidak mengalami batuk, pilek, demam atau sesak napas dalam 7 hari terakhir, sudah lebih dari 3 bulan menjadi penyintas COVID-19, tidak menderita penyakit jantung, liver, atau ginjal kronis, tidak menderita kanker, gangguan pembekuan darah, atau menjalani proses pengobatan defisiensi imun, tidak berkondisi atau memiliki riwayat epilepsi, diabetes mellitus, HIV, atau penyakit paru, serta tidak menerima vaksinasi lain dalam sebulan terakhir. Selain itu, lansia akan diberi pertanyaan tambahan terkait dengan kemampuan menaiki tangga, penyakit kronik atau komorbid, mudah kelelahan, penurunan berat badan signifikan, serta kemampuan berjalan 100-200 meter. Tim Liputan iNews melaporkan.
Beralih ke informasi lain, pemirsa, kawasan ekonomi khusus MNC Lido City menjadi bahasan utama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno saat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dan keduanya sepakat untuk berkolaborasi memantau progres pembangunan kawasan ekonomi khusus pertama di wilayah Jawa Barat ini. Pemerintah Indonesia telah menetapkan MNC Lido City menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata. Kawasan seluas 3.000 hektar yang berada di Lido, Jawa Barat ini sedang dikembangkan menjadi kawasan hunian, komersial, destinasi wisata, dan resort terintegrasi. Pembangunan kawasan ekonomi khusus pertama di Jawa Barat ini menjadi perhatian khusus Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Keduanya sepakat untuk melakukan kolaborasi dan pemantauan bersama terhadap pembangunan kawasan ekonomi khusus yang akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi nasional dan terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Keduanya akan meninjau langsung pembangunannya pada Maret 2021. Kawasan ekonomi khusus pariwisata Lido telah diresmikan dan pembangunan Movie Land sebagai salah satu infrastruktur pertama telah dimulai. Mudah-mudahan ini bisa membuka lapangan kerja dan memberikan kebangkitan pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Gagasan-gagasan membangun pariwisata sebagai lokomotif pemulihan ekonomi tadi saya sampaikan ya. Mudah-mudahan didukung dari skala promosi desa sampai infrastruktur sampai berita terbaik KEK Jawa Barat pertama adalah pariwisata di Lido sudah berhasil. Mega proyek yang dikembangkan oleh PT MNC Land Tbk ini mencakup Lido Lake Resort, wahana air, fasilitas outbound, dan golf club. Perseroan juga akan membangun theme park, The World Garden, music festival venue, movie land, dining restoran, residences Lido, dan sirkuit internasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Bentrokan antara demonstran anti kudeta dengan aparat kepolisian Myanmar kembali terjadi. Informasi mancanegara akan hadir usai jeda.